Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebagian orang bisa ngebangun bisnis raksasa bener-bener dari nol, sementara banyak yang lain kayaknya stuck di situ-situ aja? Apa ya rahasianya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih yang sebenarnya ngebedain mereka? Apa cuma soal modal gede doang? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar? Jawabannya ternyata bukan soal uang, tapi justru sesuatu yang bakal kita ungkap sekarang. Coba deh kita lihat perbandingan simpel ini. Ada dua orang, sama-sama punya uang 1 juta rupiah. Orang pertama ngelihatnya, ya uang buat jajan, buat senang-senang, yang pasti bakal habis. Tapi orang kedua, yang punya otak pengusaha, pertanyaannya langsung beda. Gimana caranya duit 1 juta ini bisa jadi lebih banyak? Nah, perbedaan cara mandang inilah titik awal dari semuanya. Ini ngebawa kita ke bagian pertama dan mungkin yang paling penting, yaitu membangun fondasi. Karena sebelum kita ngomongin strategi, marketing, atau produk, semuanya itu berawal dari pola pikir. Jadi, ini dia poin kuncinya. Modal utama kamu itu bukan duit di bank, tapi apa yang ada di kepala kamu, mindset. Ini soal cara kamu ngelihat segala hal dalam bisnis. Uang itu alat, resiko itu tantangan, peluang itu kesempatan, dan yang paling penting, gagal itu cuma biaya belajar. Terus gimana cara ngelatihnya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, lihat uang itu kayak benih, harus ditanam biar tumbuh, bukan dihabisin buat jajan. Kedua, pas gagal jangan langsung down. Anggap aja itu biaya sekolah bisnis yang paling mahal tapi juga paling berharga. Dan yang ketiga, sabar. Usaha itu kayak nanam pohon, butuh waktu buat gede dan ngasilin buah. Contoh paling keren, lihat aja kisah Jack Ma, pendiri Alibaba. Dia ditolak kerja puluhan kali, bahkan ngelamar di KFC pun ditolak. Tapi buat dia, tiap penolakan itu bukan akhir dunia, malah jadi bensin buat makin semangat. Ini bukti nyata kalau kegagalan itu cuma data, bukan vonis mati buat usaha kamu. Pola pikir yang kuat kayak gitu juga ngebuka pintu lain. Soalnya, selain modal di kepala, ada modal sosial yang nggak ternilai harganya, jaringan atau relasi. Ada pepatah bisnis yang bilang, your network is your net worth. Relasi yang tepat itu bisa membuka pintu yang nggak akan pernah bisa kebuka cuma pakai uang. Mereka bisa jadi mentor, partner, atau bahkan pelanggan pertama kamu. Orang sukses itu nggak buang-buang waktu ngeluhin masalah, mereka sibuk nyari solusi. Contohnya Nadiem Makarim dengan Gojek. Dia nggak ngeluh soal macetnya Jakarta, tapi dia nanya, gimana ya caranya biar ojek bisa dipesan lewat aplikasi? Jadi, daripada nanya, kenapa sih ini susah banget? Coba dia ubah jadi, oke, apa yang bisa gue lakuin sekarang? Cari beberapa pilihan, terus langsung kerjain yang paling mungkin, sekecil apapun itu. Oke, fondasi mindset udah beres. Sekarang kita naik level ke bagian kedua. Gimana cara ngubah pikiran jadi aksi yang cerdas? Nah, ini nih bedanya orang nekat sama orang yang berani. Orang nekat itu all in, semua modal dihajar sekaligus. Kalau gagal, ya udah, tamat. Beda sama pengusaha cerdas. Mereka ngambil resiko yang terukur. Kayak Jeff Bezos pas mau bikin Amazon. Dia udah ngitung kalaupun Amazon gagal, dia masih bisa balik kerja kantoran lagi. Mereka tuh selalu nanya, oke, seandainya ini gagal, gue masih bisa hidup nggak? Masih bisa nyoba lagi nggak? Banyak banget pemula yang kejebak di perang harga. Padahal kuncinya ada di nilai tambah. Kenapa orang mau bayar 30.000 buat kopi yang mungkin modalnya sama kayak kopi 5 ribuan? Karena mereka nggak cuma beli kopi. Mereka beli pengalaman, suasana yang nyaman, pelayanan yang ramah. Coba deh tanyain ke diri sendiri, apa nilai lebih yang bisa gue tawarin ke pelanggan? Dan ini yang namanya kerja cerdas. Di zaman sekarang, kamu nggak perlu kerja sendirian. Manfaatin aja teknologi sebagai pengungkit atau leverage. Pakai media sosial, promosi kamu bisa nyampe kemana-mana. Pakai marketplace, kamu kayak punya toko yang buka 24 jam. Teknologi ini bikin usaha rumahan bisa bersaing sama perusahaan gede. Mulai itu satu hal, tapi bertahan dan terus tumbuh itu butuh strategi lain. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas rahasia buat mastiin usaha kamu itu awet dan terus berkembang. Aturan nomor 1. Ini benar-benar mutlak, nggak bisa ditawar bahkan dari hari pertama. Pisahin duit bisnis sama duit pribadi. Kedengarannya sepele ya, tapi ini penyebab nomor 1 kenapa usaha kecil banyak yang gagal. Kalau uangnya kecampur, kamu bisa ngerasa untung padahal sebenarnya lagi makan modal sendiri. Dan biar disiplin, ya harus dicatat. Nggak usah yang ribet-ribet, yang simple kayak gini aja udah cukup banget. Catat tiap rupiah yang masuk sama yang keluar. Dengan begitu, kamu jadi tahu beneran kondisi kesehatan bisnis kamu. Ingat, apa yang bisa kamu ukur, itu yang bisa kamu perbaiki dan tingkatkan.
Dunia bisnis itu berubah terus. Tokopedia nggak bakal segede sekarang kalau mereka cuma diem di ide awal mereka. Mereka terus belajar, terus adaptasi sama maunya pasar. Jadi, yang paling kuat itu bukan yang modalnya paling gede, tapi yang paling cepat belajar dan nyesuaiin diri sama perubahan. Kesuksesan gede itu nggak datang dalam semalam. Semuanya dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kayak Ibu Susi Pujiastuti. Beliau nggak langsung punya maskapai penerbangan kan? Beliau mulai dari jualan ikan di pinggir pantai. Jadi jangan pernah malu buat mulai dari nerima pesanan lewat WhatsApp atau jualan dari garasi rumah. Yang penting itu terus gerak maju. Terus pas lagi capek-capeknya, pas lagi banyak masalah, apa yang bikin kamu tetap jalan? Jawabannya, visi jangka panjang. Walt Disney pernah bangkrut loh, tapi karena visinya buat ngebangun tempat paling bahagia di dunia, dia bangkit lagi. Visi itu kayak kompas yang ngarahin kamu waktu lagi ada di tengah badai. Oke, jadi kita rangkum ya perjalanannya. Pertama, mulai dari dalam diri. Benerin dulu mindsetnya. Kedua, ambil langkah pertama, tapi yang pintar dan terukur. Terakhir, jangan berhenti. Jaga terus disiplin dan pegang visi kamu, biar usahanya bisa terus tumbuh jadi besar. Pada akhirnya, semua ini cuma jadi teori kalau nggak ada aksi. Jadi, sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Dari semua yang kita bahas barusan, satu langkah kecil aja, apa yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat memulai perjalananmu sendiri?